Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Apa kabar? Bagaimana kabarnya? Jadi pada sore kali ini sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Afifullah Stranawa, bisa dipanggil Afi dengan NIM 260501231200037 yang insyaallah pada sore hari ini atau akan membawakan presentasi yang berjudul evaluasi resiko bencana dan strategi mitigasi untuk hunian tetap pasca bencana di kawasan Sesar Palu Koro, atau kalau bahasa Inggrisnya itu Evaluation of Disaster Risk and Mitigation Strategies for Post Disaster Permanent Housing in the Palu Koro Fault Area. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Tenang saja, meskipun judulnya berat, saya janji insyaallah bikin kalian melek kok. Izin perfanin. Oke, latar belakang ya. Jadi begini, di kawasan Sesar Palu Koro ini kan ceritanya banyak drama gempa bumi ya kan. Bayangkan saja aktivitas seismiknya itu tinggi banget. Itu puncaknya itu pada tanggal 28 September tahun 2018 ya. Yang pada saat itu Palu terkena combo maut, yaitu gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi ya. Nah, rumah-rumah hancur puluhan ribu biji di Palu ya, Sigi dan Donggala. Jadi itu ada 3 daerah yang kena guys, Prof. Yang pertama itu ada di Palu, di Sigi, dan Donggala. Di studi ini terkait kriteria resiko bencana untuk relokasi hunian tetap dari berbagai ancaman, termasuk aspek non geologi seperti jalur penerbangan atau sutet masih terbatas. Oke. Nah, jadi gini, bumi itu juga bisa bad mood dan ngamuk sedih-sedihnya, sehingga ya seperti itu guys, bisa gempa bumi yang terjadi, tsunami atau lain sebagainya seperti itu. Ibaratnya bersin lah ya, kalau omongnya bersin. Nah lucunya, studi tentang kriteria risiko bencana ini untuk relokasi rumah permanen ini masih terbatas guys. Minta ulang lagi ya. Apalagi kalau sudah bicara aspek non geologi kayak jalur penerbangan atau sutet, terus kemudian juga atau sistem udara tegangan ekstra tinggi. Itu kayak lagi cari jarum di tumpukan jerami ya guys ya. Jadi ini PR kita bersama. Kemudian tujuan kita yaitu menilai resiko bencana di relokasi hunian tetap gitu kan ya. Jadi kami atau ini para peneliti itu memakai yang namanya AS atau kerangka yang keren banget, itu namanya ASNZS ISO 31000. Nah, ini tuh bukan robot transformer ya, tapi itu standar internasional untuk manajemen risiko. Jadi penilaian ini meliputi kerentanan aspek teknis lah terhadap berbagai kriteria bencana, analisis tingkat risiko, dan yang paling penting itu rekomendasi mitigasi yang terintegrasi. Biar apa? Ya, biar rumah kalian itu aman sentosa, bukan cuma sekedar berdiri saja. Oke. Kemudian kita lanjut ke slide 4. Metode penelitian. Jadi metode yang dipakai pada penelitian ini itu menerapkan gabungan ya guys, gabungan alias mix method antara kuantitatif dan kualitatif, tetap dengan mantra AS atau NZS ISO 31000 tadi ya. Lokasi tempat kejadian perkara kami itu menyebar di Palu, Donggala, dan Sigi. Ada Tondo 1 dan 2, yang kemudian Metobo, terus Loli, dan Pombewe. Nah, ibaratnya itu kita tuh belusukan guys. Yang penting ini belusukan ke berbagai sudut kota dan kabupaten, sehingga nanti akan mempermudah dalam mengolah data dan ibaratnya yang melengkapi datanya dengan mudah lah. Nah, cara kami itu dan tadi sudah dibilang mengolah data juga unik ya. Kami juga dari studi literatur, baca-baca buku dan jurnal biar pintar. Kemudian ada juga observasi langsung atau melihat sendiri secara langsung di kondisi lapangannya itu bagaimana. Kemudian juga ada wawancara dengan warga,
atau bisa curhat sama korban bencana biar tahu rasanya, dan analisis data geospasial menggunakan peta-peta canggih. Nah, kemudian untuk analisis resiko itu kami menggunakan metode skala 1 sampai 25 ya guys ya. Jadi kalau skornya 20 sampai 25 itu namanya tidak dapat diterima alias bahaya banget. Ya, kalau skornya itu 9 sampai 16 itu tidak diinginkan atau masih bisa diusahakan tapi jangan nekat lah ya. Terus kemudian hasilnya kami sajikan pakai statistik deskriptif ya, biar kelihatan angka-angkanya, dan analisis kualitatif biar ada narasi drama resikonya. Oke, kita ke hasil dan pembahasan ya guys ya. Hasil dan pembahasan ini tabel pertama bisa kita lihat ya. Ya, jadi kita di sini ada 2 tabel ya, dimana tabelnya itu berisi tentang kategori risiko di berbagai lokasi ya, ada 9. Kemudian di kota Palu ya, di kota Palu Tondo, kemudian Petobo, Tondo 1 2, Talise, kemudian Petobo, Duyu, dan Balora. Wah, ini bisa kita lihat ya guys ya. Ini lokasi-lokasi ini tuh menghadapi risiko berat alias tidak dapat diterima dari gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Butuh penanganan cepat kayak ngejar diskon gede. Ya guys ya. Ya juga ada resiko sedang alias tidak diinginkan yang perlu diperhatikan. Jadi jangan santai-santai dulu ya. Ini bisa dilihat ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwa skala 1 sampai 25 itu mengkategorikan risiko sebagai tidak dapat diterima atau bahaya ya. Atau 20 tadi itu ya guys ya. 20 sampai 25 ya, itu tidak dapat diterima. Kemudian yang 9 sampai 16 itu tidak diinginkan. Oke. Jadi kita lihat ini ya guys ya, kategorinya bisa kita lihat sendiri ya, sehingga bahwa di kota Palu itu terutama di desa Tondo 1, 2, kemudian Talise, Petobo, Dayu, dan Blora, Baloroa itu menunjukkan bahwa ada beberapa lokasi yang menghadapi risiko berat ya, dan juga ada yang sedang tuh. Oke, lanjut ke yang selanjutnya guys. Ini tabel 2 itu di Kabupaten Donggala, dimana kabupaten ini tuh hampir semua lokasi nih ya, malah hampir semua lokasi itu mempunyai risiko berat, terutama dari gempa bumi, banjir, dan tsunami, sehingga kategori tidak dapat diterimanya itu sangat banyak gitu ya. Jadi jangan coba-coba ya guys ya, jangan membandel intinya kalau pengen selamat gitu. Terus kemudian juga ada risiko sedang juga tersebar luas guys. Ini ada di sini. Saya ini 8 ya kan, 8 ini bisa kita lihat ya guys ya, tadi sesuai dengan kriteria yang kami jelaskan. Oke, lanjut di Sigi dan Sigi. Ini kan ada ini Sigi, Sigi itu di Pombewe, Salua, dan Lambara ya, itu berat juga ini tabelnya campur ya guys ya, campur Kabupaten Donggala dan Sigi di sini. Dari sini semuanya. Oke, lanjut kita ke hasil pembahasan aja langsung ya. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa Kabupaten Sigi, Kota Palu itu memiliki lokasi yang menghadapi risiko berat ya. Hampir semua lokasi memiliki risiko berat ini, terutama dari gempa bumi, banjir, dan tsunami. Kemudian juga ada Kabupaten Sigi. Sebelumnya nih Kota Palu dengan belum yang menghadapi risiko berat dari gempa bumi, banjir, dan tanah longsor yang memerlukan mitigasi segera ya, sehingga risiko sedang juga ada tapi tidak sebanyak di Donggala. Seperti itu ya guys ya. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya kan, bahwa kabupaten yang memiliki risiko yang berat itu berada di Donggala dan di Sigi juga berat ya guys ya, tapi tidak sebanyak di Donggala, seperti itu.
Oke. Kemudian intinya prioritas apa namanya, resiko tertinggi itu adalah banjir, tsunami dan longsor, gempa dan likuifaksi. Tapi resiko dari jalur penerbangan dan sutet yang sering bikin kita parno kalau ada tiang listrik gede itu dekat rumah kita, ya siapa tahu jatuh atau gimana kan ya. Ternyata itu tidak masuk 10 besar prioritasnya gitu. Ya sehingga yang prioritas pertama yaitu ya banjir dan lain sebagainya itu. Kalau yang sutet dan lainnya tuh ya masih tidak termasuk 10 besar prioritas lah seperti itu. Oke, lanjut ke kesimpulan. Sebelumnya ada dan guys, sebentar ya. Oke, lanjutkan ya, kita lanjutkan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa kebanyakan lokasi relokasi hunian tetap ini punya kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana, guys. Banyak yang masuk kategori tidak dapat terima dan tidak diinginkan gitu ya. Ibaratnya ya masih lah ya, masih bisa dibilang bahwa semua itu masih bahaya gitu kan. Soalnya kita tuh harus waspada ya, dia payung sebelum hujan seperti itu. Kemudian resiko paling signifikan itu dari gempa bumi di daerah rawan ya, karena namanya juga sesar Palu ya, kok Sapokoro, sehingga ya seringlah di adanya gempa bumi gitu kan. Dan juga banjir akibat perubahan tutupan lahan ya. Makanya kalau kita sama alam itu jangan dirusak ya guys ya, kita lestarikan. Kalau kita membangun suatu rumah atau apa ya juga kita harus seimbang, kita juga harus bangun yang namanya pepohonan biar asri gitu, tidak cuman membangun rumah tok gitu ya. Pokoknya ada resapan airnya lah gitu, daerah resapan air. Terus kemudian ada juga tanah longsor akibat beban berlebihan. Jadi jangan menumpahkan masalah guys ya, nanti buminya tuh juga nggak kuat, tanahnya juga nggak kuat, nggak cuman kamu tok ya yang nggak kuat, bumi juga nggak tanah itu juga nggak kuat terhadap masalah-masalah yang besar, sehingga pun mereka akhirnya pasrah istilahnya seperti itu. Kemudian yang paling penting nih ya guys ya, partisipasi masyarakat penyintas dalam proses relokasi dan persiapan bencana itu lebih krusial banget kayak, karena mereka yang ada di situ harus harus siap siaga ya, harus siap siaga 24 jam harus siap siaga, karena mereka juga harus bersatu padu, atau kita juga harus bersatu padu seperti Power Rangers ya guys ya, untuk menghadapi bencana. Apalagi kita kan masyarakat Indonesia yang katanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, seperti itu. Oke. Langsung kita daftar pustaka. Kita juga daftar pustaka itu ada pakai, kita menggunakan jurnal artikelnya Asnuddin Ali dan Bapak Muhtar 2024 ya. Evaluation of Disaster Risk and Mitigation Strategies for Post Disaster Permanent Housing in the Palu Koro Fault Area. Itu seperti itu, oke.
Sekian guys, terima kasih atas presentasi yang sudah saya sampaikan. Semoga tidak ada yang ngantuk ya guys ya. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila tadi ada salah kata atau perbuatan. Dan jangan sungkan untuk kritik dan sarannya ya guys ya. Terima kasih, see you next time, bye bye.